Yun Chai pun bergumam dalam hatinya. Kang Yong Beom, tidak kusangka aku bertemu dengannya di sini. Tunggu, kalau dipikir-pikir, bukankah dia merupakan salah satu pemegang saham utama kami? Benar, aku pernah melihat dirinya. Lalu, dia bergumam lagi. Kami bertemu di waktu yang tepat. Jika hanya ada beberapa pemegang saham utama yang menginginkan pemecatanku, aku tetap tidak akan dipecat. Tidak peduli apa yang akan mereka katakan. Saat itu, Yun Chai berkata sambil tersenyum kepada Yong Beom. Selamat siang, apa Anda sedang bermain strike play? Saya Yun Chai, Direktur Bupil Food. Lalu Yong Beom berkata, Direktur Yun Chai, bukankah kamu anak Ah Jung Ho? Akhir-akhir ini wajahmu sering muncul di TV. Lalu Yun Chai berkata sambil tertawa kecil. Itu anggap saja sebagai hiburan semata. Apa sehabis ini Anda bisa meluangkan sedikit waktu? Lalu Yong Beom berkata, waktu. Yun Chai berkata, ya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Lalu Yong Beom berkata, malam ini aku ada janji untuk makan malam. Tapi Yun Chai berkata, rupanya Anda sudah memiliki janji. Lalu Yong Beom berkata, jika kamu tidak keberatan, kurasa kamu bisa bergabung dengan makan malam kami. Lalu Yun Chai berkata, Kemudian Yong Beom berkata, sebenarnya malam ini aku akan bertemu dengan salah satu pemegang saham utama Bupil Food. Lalu Yun Chai berkata, baiklah, dengan senang hati saya akan menerimanya. Dalam hati Yun Chai bergumam, wah, benar-benar rezeki nomplok. Pada malam harinya, di sebuah restoran mewah, Sang Man lebih dulu membuka pembicaraan. Senang bertemu denganmu, nama saya Pa Sang Man. Dalam hati, Yun Chai bergumam, Pa Sang Man. Aku belum pernah mendengar nama itu. Namun wajahnya tetap tenang saat ia berkata, halo, saya Yun Chai, Direktur Bupil Food. Sekali lagi ia berpikir, apakah benar salah satu pemegang saham utama Bupil Food adalah pria ini? Saat itu, Yong Beom yang duduk di samping mereka angkat bicara. Saat ini, dia memiliki lebih banyak saham di Bupil Food dibandingkan aku. Sang Man tertawa kecil, hahaha, Tuan Kang, jangan terlalu berlebihan. Yun Chai tampak terkejut, benarkah? Dalam hatinya, ia merasa semuanya berjalan sangat lancar. Jika aku menambahkan bagianku dengan milik Kang Yong Beom dan Pa Sang Man, aku tidak membutuhkan dukungan orang lain lagi. Yun Chai lalu melanjutkan dengan nada lebih serius. Apakah Anda sudah mendengar bahwa bulan ini akan diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa? Yong Beom mengangguk. Ya, itulah alasan kami mengajakmu makan malam hari ini. Sang Man menambahkan, agenda rapat umum kali ini adalah pemberhentian direktur. Banyak berita tidak sedap yang beredar, termasuk masalah yang terjadi saat direktur masih tinggal di Amerika Serikat, dan beberapa isu lainnya. Yun Chai terlihat sedikit gugup, namun segera menenangkan diri. Itu hanyalah rumor tak berdasar yang muncul akibat sedikit kesalahpahaman. Ia lalu menurunkan suaranya dan berkata, ini sebenarnya informasi rahasia bagi para pemegang saham utama. Pendirian kantor cabang di Amerika Serikat dan kerjasama dengan JS Trading tidak sesederhana yang terlihat. Yun Chai menatap mereka bergantian. Apakah kalian tahu siapa yang akan menjadi jaksa agung berikutnya? Yong Beom mengerutkan kening. Apa hubungannya dengan JS Trading? Tentu saja ada, jawab Yun Chai mantap. Kim Seok Han, ayah dari kepala JS Trading, Kim Seok Yong, akan menjadi jaksa agung berikutnya. Jika kerjasama kita dengan JS Trading berjalan lancar, itu sama saja dengan memiliki jaksa agung di pihak kita. Dalam hatinya, Yun Chai tersenyum dingin. Bahkan mereka sudah menyiapkan wanita cantik untuk dinikahkan denganku. Dengan penuh percaya diri, ia menutup pembicaraan. Karena itu, tolong percayalah padaku kali ini. Kalian tidak akan pernah menyesal jika dalam rapat umum nanti berpihak kepadaku. Keesokan harinya, Kim Hyu menemui anggota parlemen Wang Jinyong. Begitu melihatnya, Wang Jinyong langsung berkata dengan nada datar. Kau lagi, berapa kali harus kukatakan, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang layak diselidiki oleh seorang jaksa. Kim Hyu menjawab tenang, itu bukan alasan saya datang ke sini. Ada sesuatu yang sangat ingin saya sampaikan. Namun Wang Jinyong menggeleng. Menurutku, seorang jaksa dan anggota parlemen tidak punya topik yang perlu dibicarakan secara pribadi. Jika kau tidak berniat menyelidiki apapun, kau bisa pulang sekarang. Ia pun berdiri, bersiap pergi. Kim Hyu sempat berkata, Senator. Tetapi Wang Jinyong memotongnya. Jika kau membutuhkan sesuatu, kirimkan surat resmi. Tak lama kemudian, Kim Hyu pun keluar dari gedung itu. Dalam hati, ia bergumam, dia lebih jujur dari yang kuduga. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Tiba-tiba, seorang pria tua berlari tergesa-gesa melewati depannya. Dari arah samping, dua orang tua lain berteriak panik. Ya Tuhan, Pak Tua, cepat. Kim Hyu spontan bertanya, siapa orang tua itu? Kenapa dia terlihat begitu terburu-buru? Seorang nenek menjawab dengan wajah cemas. Anaknya diculik. Kim Hyu terkejut. Nenek itu melanjutkan, dia baru saja menerima telepon dari penculiknya. Kalau dia tidak mengirim uang dalam waktu 1 jam, dia tidak akan pernah melihat anaknya lagi. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, penculikan, telepon, uang tebusan. Tanpa ragu, ia langsung berlari mengejar pria tua itu.
Pak Tua, tunggu sebentar. Sementara itu, salah satu orang tua yang tertinggal berkata lirih. Padahal dia sudah bersusah payah membesarkan anaknya, kasihan sekali. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, Pak Tua yang sedang berlari bergumam dalam hatinya, "Aku mohon, anakku tercinta." Namun tiba-tiba, kakinya terpeleset di pinggir jalan dan ia terjatuh. Kim Hyu segera menghampirinya dan membantu bangkit. "Tunggu sebentar, Pak." Pak Tua itu menatapnya dengan bingung. "Siapa kau?" Kim Hyu menyerahkan kartu namanya. "Saya jaksa." "Hah? Jaksa?" Pak Tua itu terkejut. Kim Hyu berkata dengan tenang. "Ya, menurut saya, penculikan ini kemungkinan besar hanya penipuan. Mulai sekarang, jika Bapak mengikuti apa yang saya katakan, anak Bapak akan baik-baik saja." "Apakah Bapak sudah menghubungi anak Bapak?" Orang tua itu mengangguk lemah. "Sudah, tapi ponselnya mati." "Baik," ujar Kim Hyu. "Pertama, jawab telepon dari penculik dan katakan bahwa Bapak sedang dalam perjalanan menuju bank." "Baik," jawab Pak Tua itu. Sementara itu, Kim Hyu menelepon seseorang. "Halo, senior, tolong lacak lokasi nomor telepon yang akan saya kirim dan rewire panggilannya." Di saat yang sama, Pak Tua itu mulai menelepon. "Ah, iya, aku masih dalam perjalanan ke bank." Kim Hyu kembali berbicara ke telepon. "Oke, beritahu saya seberapa jauh jaraknya." Tak lama kemudian, Sung Ho menjawab, "Aku sudah menemukan lokasi nomor ini. Tidak terlalu jauh. Memangnya ada apa dengan nomor ini?" "Mereka dicurigai melakukan penipuan via telepon," jawab Kim Hyu. "Tolong kerahkan polisi terdekat untuk menangkap mereka." "Baik," kata Sung Ho. Di telepon Pak Tua itu, suara seseorang terdengar marah. "Kenapa kau lama sekali? Apa kau mempermainkanku?" "Tidak, sebentar lagi aku sampai," jawab Pak Tua dengan gugup. Kim Hyu berkata pelan, "Tolong berikan teleponnya pada saya." Penipu itu kembali berteriak dari seberang. "Cepat transfer uangnya. Semakin lama kau menunda, semakin mengenaskan keadaan anakmu." Kim Hyu berkata dengan dingin. "Hei, tega sekali kau mengelabui orang tua hanya demi 1% uang." "Siapa kau?" teriak penipu itu. "Siapa?" jawab Kim Hyu. "Kau akan segera mengetahuinya." Tiba-tiba, terdengar teriakan panik dari seberang telepon. "Polisi! Ada polisi di sini!" "Apa? Lari!" Kim Hyu langsung menutup telepon dan mengembalikannya pada Pak Tua itu. "Bapak tidak perlu khawatir lagi." Dengan suara gemetar, Pak Tua itu bertanya, "Bagaimana dengan anak saya?" "Cobalah telepon anak Bapak sekarang," kata Kim Hyu. "Saya yakin dia baik-baik saja." Pak Tua itu segera menelepon. "Yun Suk, itu kamu? Kamu di mana? Apa kamu baik-baik saja?" Dari seberang terdengar suara tenang. "Iya, Ayah. Aku terus-menerus menerima telepon dari orang aneh, jadi aku mematikan ponselku sementara." "Ada apa?" Pak Tua itu terdiam sejenak, lalu berkata lirih. "Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa." Beberapa saat kemudian, di sisi lain, di gedung perusahaan Bupil, Ayah Yun Chai memarahinya dengan wajah murka. "Kenapa sikapmu santai sekali?" hardiknya. "Apa kau sudah berbicara dengan semua pemegang saham yang sudah kuminta untuk kau temui?" Yun Chai menjawab dengan penuh percaya diri. "Oh, Ayah tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku sudah mempersiapkan semuanya dengan baik." Tak lama berselang, rapat umum pemegang saham luar biasa pun digelar. Seorang petugas berdiri di depan para pemegang saham dan berkata dengan suara resmi, "Sekarang kami akan mengumumkan hasil pemungutan suara terkait rencana pemecatan Yun Chai." Dalam hati, Yun Chai bergumam, "Pemecatan? Aku memiliki 2 pemegang saham utama di pihakku. Tidak mungkin aku akan dipecat." Petugas itu melanjutkan, "Sebanyak 61% saham mendukung pemecatan, 23% tidak mendukung, dan 16% abstain." Berdasarkan hasil tersebut, rencana pemecatan Yun Chai dinyatakan disetujui. Yun Chai terdiam seketika. "Apa?" teriaknya dengan wajah terkejut. "Tidak mungkin." Beberapa saat kemudian, di ruangan ayahnya, sang ayah memarahi Yun Chai dengan wajah murka. "Berani sekali kau masih menunjukkan wajahmu di sini. Keluar sekarang juga." Yun Chai gemetar. Dengan suara tertahan, ia berkata, "Ayah, tolong dengarkan aku sebentar saja. Jika proses pembukaan kantor cabang di Amerika Serikat berjalan lancar, rapat umum pemegang saham luar biasa ini." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, ponselnya berdering. Yun Chai segera menjawab, Ini Yun Chai." Dari seberang terdengar suara dingin. "Aku Kim Seok Yun. GS Trading telah memutuskan untuk menghentikan kerjasama pembukaan kantor cabang di Amerika Serikat." Yun Chai terkejut. "Apa? Tunggu dulu. Kau tidak perlu khawatir soal hasil rapat umum pemegang saham. Bulan depan aku masih bisa kembali bekerja di Bupil Food." Namun suara di seberang menjawab dengan tenang, "Maafkan aku, kurasa posisi Direktur Bupil Food sudah tidak akan menjadi milikmu lagi." Yun Chai panik. "Lalu, bagaimana dengan pernikahanku dengan sepupumu? Pernikahan itu terpisah dari urusan bisnis kita, kan?" Namun sebelum ia mendapat jawaban, sambungan telepon terputus. Tunggu sebentar," teriak Yun Chai, sia-sia. Dengan wajah pucat, ia bergumam, "Tidak, aku tidak ingin melepaskanmu, Hanmiku yang manis."
Tiba-tiba, sebuah asbak rokok melayang dari belakang dan menghantam ke arahnya. "Dasar bajingan," teriak ayahnya. "Bagaimana kau masih bisa memikirkan pernikahan dalam situasi seperti ini? Aku tidak ingin melihatmu lagi." Dengan suara dingin penuh amarah, ia melanjutkan, "Pergilah ke Amerika sekarang juga." Beberapa hari kemudian, Kim Hyu sedang membaca koran yang memberitakan direktur terbaru Bupilfood ketika Sang Men menghampirinya dengan wajah gembira. "Bos, lihat ini." Saham Bupilfood melonjak tajam, katanya antusias. Kim Hyu menurunkan korannya sedikit dan menjawab tenang, "Sudah kuduga." Sang Men bertanya lagi, "Apa ini karena direktur baru mereka?" "Iya," jawab Kim Hyu singkat. "Dia orang yang sangat bagus dan bisa diandalkan." Sang Men terkejut. "Hah, Anda mengenalnya?" Kim Hyu menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya mendengar rumor tentang dirinya." Dalam hati, Kim Hyu bergumam, Bupilfood akhirnya berhasil melewati masa krisis. "Dalam kehidupanku sebelumnya, Direktur Lee Seon-ho langsung membawa kesuksesan besar begitu menerima jabatan itu." Sang Men kemudian berkata penuh semangat, "Bos, bagaimana kalau akhir pekan ini kita makan malam di sini untuk merayakan kenaikan saham kita?" "Tidak," jawab Kim Hyu tanpa ragu. Namun sesaat kemudian, ekspresinya berubah cerah. "Khusus kali ini, akhir pekan kita makan steak." "Yahoo!" seru Sang Man kegirangan. Keesokan harinya, di jalan menuju kantor, Kim Hyu dan Lee Min So berjalan sambil berbincang. "Min Seo, hari ini ada sidang kepala futur otomobil, kan?" tanya Kim Hyu. "Iya," jawab Lee Min So. Setelah memakan waktu lama, akhirnya hari ini dia akan diadili. Tidak peduli seberapa besar pengaruhnya, dia tidak akan bisa lepas dari jeratan hukum, kan? Kim Hyu mengangguk. "Iya, kau sudah mengerahkan segalanya. Aku harap hasilnya memuaskan." Tak lama kemudian, mereka pun berpisah. "Aku lewat sini dulu," kata Kim Hyu. "Iya, kalau kau punya waktu luang, hadiri sidangnya hari ini," balas Lee Min So. Beberapa saat kemudian, di ruang sidang, jaksa Lee Min So berdiri dan menyampaikan tuntutannya. "Bukti yang telah kami kumpulkan sejauh ini telah menguatkan dakwaan terhadap terdakwa. Terdakwa telah menggelapkan dana dan memanipulasi harga saham demi keuntungan pribadi." Pengacara terdakwa segera berdiri. "Keberatan, jaksa mendakwa terdakwa dengan bukti yang tidak jelas. Kami mengajukan kajian ulang atas dakwaan tersebut." Lee Min So menatap ke arah terdakwa dengan tenang. "Kami berhasil memperoleh data penggelapan dana yang dilakukan terdakwa. Bukankah dana tersebut bersumber dari manipulasi harga saham yang ia lakukan?" Pengacara itu kembali membantah. "Pada saat itu, kenaikan harga saham terjadi secara kebetulan. Jaksa tidak berhak mendesak terdakwa seperti ini." Dengan nada tegas, Lee Min So berkata, "Berdasarkan pasal 355 ayat 1 KUHP dan pasal 207 ayat 1 Undang-Undang Sekuritas dan Bursa, saya menuntut terdakwa dengan hukuman 20 tahun penjara. Saya tidak akan berdebat lebih lanjut dan dengan tulus meminta Yang Mulia Hakim memberikan putusan yang bijaksana." Hakim mengetuk palu. Sidang akan diskors sementara. Putusan akan dibacakan setelah istirahat singkat. Beberapa saat kemudian, Hakim kembali ke ruang sidang. "Dengan ini, saya menjatuhkan putusan. Terdakwa divonis 6 bulan penjara." Dalam hati, Lee Min So terkejut. "Hah? 6 bulan?" Hakim melanjutkan. "Namun, sejak tanggal putusan ini ditetapkan, penahanan terdakwa ditangguhkan selama 2 tahun." "Hah?" Wajah Lee Min So menegang. Dalam hatinya, ia bergumam dengan marah. "Cih, aku sudah tahu ini akan terjadi. Penangguhan penahanan, percuma saja. Jaksa memang sulit mengalahkan orang-orang berpengaruh seperti kepala futur otomobil." Sial. Saat itu, kepala futur otomobil berjalan melewatinya sambil tersenyum tipis. Beberapa saat kemudian, di kantor tempat Kim Hyu berada, Choi Kang-jin berkata, "Lee Min So, aku sudah mengenalnya sejak dia masih kuliah. Entah kenapa, dia selalu bersikap seolah-olah seperti seorang superhero yang bisa melakukan segalanya. Benar-benar kekanak-kanakan." Kim Hyu hanya terdiam mendengarkan. Choi Kang-jin melanjutkan, "Tidak masuk akal bagi seorang jaksa penuntut sepertinya untuk mengincar seorang konglomerat dengan pengaruh sebesar itu. Kim Hyu, kau mengerti maksudku, kan? Jangan memilih jalan yang sama seperti dirinya." Kim Hyu menjawab singkat, "Baik." Tiba-tiba, ponselnya berdering. Kim Hyu mengangkatnya, lalu membuka pesan yang masuk dan membacanya perlahan. "Kami telah mengamankan daftar pelanggan layanan seksual dari Choi Soyu Productions. Pada malam harinya, mereka mengadakan rapat di sebuah bar. Saat itu, Yuri menyerahkan beberapa dokumen kepada Kim Hyu sambil berkata, Choi Soyu Productions ini seperti bawang. Semakin dikupas, semakin banyak yang terungkap." Kim Hyu menatap dokumen itu dan berkata, "Apa ini tentang pemalsuan wajib militer? Apakah mereka benar-benar bisa membuat seseorang lolos dari wajib militer?" Yuri mengangguk dan menjawab, "Iya, mereka memiliki broker khusus. Berdasarkan daftar yang kami peroleh, sebagian besar pelanggan pemalsuan wajib militer adalah selebriti pria." Kemudian Yuri menunjuk salah satu bagian dokumen dan berkata, "Sekarang lihat nama-nama ini, Bang Jong-yong, Bang Jong-ho." Kim Hyu mengerutkan kening. Dilihat dari namanya, sepertinya mereka bersaudara. "Siapa mereka? Aku belum pernah mendengar nama ini."
Yuri menjawab dengan nada serius. Mereka adalah putra ketua Mahkamah Agung, Bang Men-yun. Dalam hati, Kim Hyu bergumam dengan dingin. Konyol sekali, pemalsuan wajib militer oleh putra ketua Mahkamah Agung, benar-benar kebetulan. Tatapannya mengeras. Jika ini dimanfaatkan dengan benar, aku bisa mengajukan peninjauan ulang persidangan kepala Futur Otomobil. Kim Hyu mengepalkan tangannya perlahan. Kali ini, kepala Futur Otomobil, kau akan menerima hukuman yang benar-benar adil. Pada malam harinya, Jo Tae-sup menerima sebuah panggilan telepon dari Kim Seok-han. Ya, ini aku. Ada apa? Tanya Jo Tae-sup dengan nada santai. Kim Seok-han menjawab, saya rasa kasus kepala Futur Otomobil sudah diselesaikan dengan cukup baik. Jo Tae-sup tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Pagi tadi aku bahkan menerima telepon langsung dari Ketua Mahkamah Agung. Ia melanjutkan dengan nada penuh makna, bukankah Ketua Mahkamah Agung itu orang presiden? Jo Tae-sup terkekeh pelan. Kim Seok-han, bukankah itu berarti dia sudah paham betul siapa yang sebenarnya memegang kendali negara ini? Dia menghubungiku lebih dulu sebagai langkah berjaga-jaga, seandainya ia tak mampu mempertahankan posisinya. Nada suaranya terdengar puas. Aku menyukai Ketua Mahkamah Agung itu. Dia orang yang bijaksana. Lalu ia menutup pembicaraan dengan tegas, jadi, selesaikan kasus kepala Futur Otomobil ini dengan benar. Aku tidak ingin sampai harus mengucapkan hal-hal yang tidak perlu. Kim Seok-han segera menjawab, baik, saya mengerti. Di sisi lain, di sebuah restoran mewah, Kim Hyu dan Sang Men duduk berhadapan. Sang Man berkata dengan wajah berbinar, ini bahkan belum akhir pekan, tapi kita sudah makan malam di tempat semewah ini. Ditambah lagi steak yang kelihatannya super duper lezat. Bos, bolehkah aku memakannya perlahan? Aku ingin benar-benar menikmati momen ini. Kim Hyu menjawab singkat, silakan. Sambil berkata demikian, Kim Hyu melirik ke arah meja di samping mereka dan bergumam pelan. Itu dia. Sang Man langsung menyadarinya. Bos, ada apa? Kenapa Anda tidak makan? Kim Hyu mengeluarkan selembar kertas kecil dan menyerahkannya. Tolong bantu aku. Lakukan persis seperti yang tertulis di catatan ini, lalu berikan catatan satunya kepada orang di sana. Hah, Sang Man menerima kertas itu dengan bingung. Apa isinya? Namun begitu ia membacanya, matanya langsung membelalak. Ah, apa ini? Kim Hyu segera memberi isyarat agar ia diam. Kamu bisa melakukannya, kan? Sang Man menelan ludah. Jadi ini alasan kenapa kita makan di restoran ini. Pada saat itu, seorang wanita di meja samping berdiri dan berkata, sayang, aku ke kamar mandi sebentar. Begitu wanita itu menjauh, Kim Hyu berucap singkat. Sekarang, Sang Man mengangguk pelan. Oke, ia pun berdiri, membuka kacamatanya, membuka beberapa kerah bajunya, lalu melangkah ke meja samping. Dengan nada tenang, ia menyapa. Selamat malam. Pria parubaya di meja itu menatapnya dengan curiga. Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa diriku, jawab Sang Man datar. Ada sesuatu yang perlu kusampaikan. Apa maksudmu? Sang Man langsung duduk di hadapannya dan berkata pelan namun tajam. Mari kita selesaikan semuanya sebelum istrimu kembali. Ia lalu meletakkan kertas kecil di atas meja. Apa-apaan ini? Gumam pria itu sambil membacanya. Namun beberapa detik kemudian, wajahnya berubah drastis. Tangannya gemetar. Sang Man tersenyum tipis. Aku berencana mengungkapkan isi catatan itu, beserta nama anakmu, ke publik. Bagaimana menurutmu? Pria itu meremas kertas tersebut. Apa yang kau inginkan? Permintaanku tidak aneh, jawab Sang Man. Aku hanya memintamu melakukan sesuatu yang memang seharusnya kau lakukan. Ia menatap tajam. Tolong biarkan kasus kepala Futur Otomobil diselesaikan secara adil di mata hukum. Sang Man berdiri perlahan. Jika kau melakukan itu, nama anakmu tidak akan menghiasi headline berita nasional hingga akhir masa jabatanmu. Pikirkan baik-baik. Ia melangkah pergi, lalu berhenti sejenak dan menoleh kembali. Oh ya, jika kau mencoba menceritakan siapa diriku, atau membicarakanku dimanapun. Sang Man mendekat sedikit, menatap pria itu dengan senyum sinis. Bukan hanya ini saja yang akan terungkap ke publik. Setelah itu, Sang Man keluar dari restoran dan masuk ke mobil Kim Hyu. Begitu duduk, ia menghela napas panjang. Ah, jantungku berdebar-debar. Kim Hyu berkata tenang. Kerja bagus. Sang Man menoleh dengan wajah pucat. Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya orang itu? Ketua Mahkamah Agung. Apa? Sang Man hampir melonjak. Apa Anda sudah gila? Bagaimana kalau aku ditangkap? Kim Hyu tetap tenang. Tenang saja, kau tidak akan ditangkap. Sang Man menelan ludah, masih gemetar, tapi tak berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, di gedung Wang Jinyong, seorang staf melapor dengan hati-hati. Senator, Jaksa Kim Hyu ada di sini. Wang Jinyong sedikit mengernyit. Dia datang lagi, gumamnya dalam hati. Orang ini benar-benar tidak pernah bosan. Pikirannya melayang pada cerita para lansia sebelumnya. Jika bukan karena Jaksa Kim Hyu, banyak dari mereka pasti sudah kehilangan seluruh tabungan. Ia juga teringat bagaimana Kim Hyu datang langsung ke pusat lansia, memberikan penyuluhan agar mereka waspada terhadap berbagai modus penipuan. Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, bawahannya kembali bertanya, Senator, apakah perlu saya memintanya kembali?
Wang Jinyong menghela napas pelan. Ah, biarkan dia masuk. Tak lama kemudian, Kim Hyu duduk berhadapan dengannya. Dengan senyum sopan, Kim Hyu berkata, "Terima kasih, Senator." Wang Jinyong mengangguk. "Silakan duduk. Aku akan mendengarkan apa yang ingin kau sampaikan." Kim Hyu menatapnya tenang. "Apa yang Anda pikirkan ketika pergi ke Majelis Nasional hari ini?" Wang Jinyong mengangkat alisnya. Kenapa pertanyaannya seperti itu? Ia lalu tersenyum tipis. "Tentu saja, aku ingin menghancurkan semuanya." Kim Hyu mengangguk pelan. "Berarti, Anda berada di sisi yang sama dengan saya." Wang Jinyong menatapnya tajam. "Hanya itu yang ingin kau katakan?" Sebagai jawaban, Kim Hyu mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. "Ini adalah kontak Pandora, sesuatu yang bisa mewujudkan apa yang Anda pikirkan." Wang Jinyong terkejut. "Kontak Pandora?" Dengan nada santai, Kim Hyu menjawab, "Saya hanyalah orang biasa, tidak ada yang mau mendengarkan saya. Tapi Anda berbeda, Anda mungkin bisa melakukannya." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Anda satu-satunya orang di Majelis Nasional yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan. Mohon dibaca." Wang Jinyong mulai membaca dokumen itu satu persatu. Semakin jauh, wajahnya semakin tegang. "Apa ini?" katanya terkejut. Kim Hyu berkata pelan, "Itu adalah daftar orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat yang terlibat dalam layanan seksual dan pemalsuan wajib militer." Wang Jinyong terdiam, lalu bergumam, "Nama-nama ini sangat familiar, ya Tuhan, apakah ini semua nyata?" Kim Hyu menjawab dengan tenang, "Itulah alasan mengapa saya tidak bisa menangani kasus ini dengan sembarangan." Dalam hati, Wang Jinyong bergumam, "Selama ini aku mengira dia hanya pria baik yang biasa saja. Ternyata, dia menyimpan sesuatu yang sangat mengerikan." Dengan suara berat, Wang Jinyong berkata, "Jika semua ini diungkap ke media, seluruh negeri akan terbakar." "Saya tahu," jawab Kim Hyu singkat. Wang Jinyong menatapnya lurus. "Lalu, apa yang kau inginkan dariku?" Kim Hyu berkata tenang namun tegas, "Tolong lemparkan ini ke Majelis Nasional." Mendengar itu, mata Wang Jinyong membesar. Ia benar-benar terkejut. Beberapa saat kemudian, Wang Jinyong duduk di ruang kerjanya sambil memikirkan permintaan Kim Hyu untuk membawa sebuah dokumen ke Majelis Nasional, sebuah tindakan yang berpotensi mengguncang pemerintahan. Di tengah kegelisahannya, ia didatangi secara tiba-tiba oleh Seo Jae-gon, seorang anggota Kongres yang datang dengan sikap santai namun penuh maksud tersembunyi. Seo Jae-gon secara terang-terangan menawarkan kompromi politik, jika Wang Jinyong memilih diam dalam sidang mendatang, ia akan dijamin posisi aman di partai pada pemilu berikutnya. Tawaran itu bahkan diperluas ke ranah pribadi, masa depan pendidikan anak Wang Jinyong dan pengaturan wajib militernya. Meski dibungkus dengan senyum dan kata-kata ramah, tekanan dan ancaman tersirat jelas terasa. Wang Jinyong dengan tegas menolak, menyebut tawaran tersebut sebagai kejahatan dan simbol korupsi yang merusak Majelis Nasional. Perdebatan memanas hingga Seo Jae-gon pergi dengan hinaan dan ancaman kesendirian politik. Sendirian kembali, Wang Jinyong menatap dokumen dari Kim Hyu, menyadari beratnya pilihan moral yang kini berada di tangannya. Keesokan harinya, di gedung kejaksaan, Lee Min-so dan Kim Hye berdiri di depan kulkas minuman. Lee Min-so bertanya, "Apakah kau sudah mendengar rumor itu?" Kim Hye menoleh. "Rumor apa?" Lee Min-so menjawab, "Ada rumor mengenai hakim yang akan dirubah dalam kasus kepala futur otomobil." "Oh, benarkah?" kata Kim Hye. "Bagus sekali. Tapi agak aneh kalau tiba-tiba hakimnya dirubah," lanjut Lee Min-so. "Apakah kau tahu sesuatu?" "Hah, aku tidak tahu," jawab Kim Hye. "Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk bekerja di bawah Choi Kang-jin." "Begitu ya," kata Lee Min-so singkat. Dalam hati, Kim Hye bergumam, Ketua Mahkamah Agung sudah mulai bergerak. Lee Min-so kemudian berkata dengan nada percaya diri, "Bagaimanapun, kurasa jika aku mendorong kasus ini sekarang, aku akan memiliki peluang untuk menang." Sambil tersenyum, ia menambahkan, "Jaksa Lee Min-so, kali ini pasti akan menang." Sementara itu, di ruang kerja Seok Han, Jo Tae-suk menelepon dengan nada marah. "Aku tidak bisa percaya semua hakim yang bertanggung jawab atas sidang kepala futur otomobil telah diganti. Apa yang sebenarnya sedang kau lakukan?" Seok Han menjawab dengan nada menahan diri, "Saya minta maaf atas hal itu. Saya terlambat menangani situasinya karena perubahan ini benar-benar di luar dugaan." Jo Tae-suk menekan dengan dingin, "Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Iya, saya mengerti," jawab Seok Han singkat. Setelah panggilan terputus, Seok Han menggerutu dalam hati, Ketua Mahkamah Agung orang tua itu. Ia segera mengetik nomor lain dan menelepon seseorang. Namun ponselnya hanya mengeluarkan pesan otomatis, "Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Mohon tinggalkan pesan." Seok Han langsung menggebrak meja dengan marah. "Dia tidak mengangkat teleponku," gumamnya kesal. "Apa orang tua ini benar-benar mencoba melawanku?" Keesokan harinya, di gedung pemerintahan, seseorang membuka rapat dengan berkata, "Mari kita mulai dengan mendengarkan pendapat calon menteri kehakiman." Salah seorang hadirin kemudian angkat bicara, "Keinginan rakyat untuk melakukan reformasi kejaksaan semakin meningkat. Bagaimana pendapat Anda?" Orang yang berada di depan menjawab dengan nada formal,
Kami akan segera menyelesaikan kekosongan di Kementerian Kehakiman dan mempertimbangkan kembali tuntutan rakyat terkait reformasi kejaksaan. Seseorang menanggapi dengan nada meremehkan. Itu bukan masalah besar. Dalam beberapa bulan, rakyat pasti akan melupakannya. Yang lain ikut menimpali. Benar, jadi mari kita persingkat saja dan akhiri konferensi ini. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tatapannya beralih. Saya, sambil membuka kertas di tangannya, ia berkata dengan suara tenang namun jelas. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada calon Menteri Kehakiman. Apa pendapat Anda mengenai pemalsuan wajib militer yang melibatkan pejabat tinggi negara? Ruangan mendadak riuh. Wang Jinyong mengangkat kertas itu sedikit lebih tinggi dan melanjutkan. Ini adalah data yang saya peroleh dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia menuduh bahwa anak-anak pejabat tinggi negara telah melakukan pemalsuan data wajib militer. Seketika, beberapa orang bereaksi keras. Apa yang sedang kau bicarakan? Apakah kau sudah gila? Berani sekali kau menyebarkan informasi palsu seperti ini. Namun Wang Jinyong tetap tenang. Saya telah mengamankan seluruh saksi yang terlibat dalam kasus ini. Kemarahan di ruangan itu semakin memuncak. Bukti kosong macam apa itu? Keluarkan dia sekarang juga. Senator Wang, apakah Anda bisa bertanggung jawab atas pernyataan Anda? Dengan suara tegas, Wang Jinyong menjawab. Semua nama yang tercantum dalam daftar ini harus diselidiki secara adil. Cukup, tutup mulutmu, keluarkan dia dari sini. Namun Wang Jinyong tidak mundur sedikit pun. Ia melanjutkan, dan satu hal lagi, saya juga ingin bertanya kepada calon Menteri Kehakiman. Ia menatap lurus ke depan. Sebagai calon pejabat tinggi negara, pernahkah Anda menerima layanan seksual? Keringat mulai bercucuran, ruangan berubah semakin ricuh. Hei, Senator Wang, kau benar-benar sudah gila. Matikan kameranya sekarang juga, singkirkan kamera itu, keluarkan dia dari sini, keributan pun tak terhindarkan. Sementara itu, di sisi lain, di kantor kejaksaan, Choi Kang-jin menatap layar televisi dengan ekspresi serius. Masalah ini pasti akan menjadi trending topik dalam beberapa hari ke depan, gumamnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ia langsung mengangkatnya. Halo, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, wajahnya langsung berubah. Apa? Konferensi pers Song Hyun, maksudmu apa? Suaranya meninggi. Apa yang sebenarnya sedang kau bicarakan? Sementara itu, di lokasi konferensi pers Song Hyun, puluhan kamera telah mengarah ke satu titik. Lampu kilat berpendar tanpa henti. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para reporter yang telah hadir hari ini. Ia menarik napas sejenak sebelum melanjutkan. Seperti yang sudah kalian ketahui, saya dituntut karena diduga menipu K-Drama Production dan menandatangani kontrak ganda. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah saya justru menjadi korban penipuan. Ruangan itu langsung riuh. Saya ditipu oleh salah satu eksekutif Choi Soyu Production, lanjutnya. Orang itu berjanji akan menyelesaikan seluruh urusan kontrak saya, dengan satu syarat, saya harus memberikan layanan seksual kepada orang yang telah ia pilih. Para wartawan langsung bereaksi. Siapa eksekutif tersebut? Sebutkan namanya. Siapa yang telah menipu Anda? Song Hyun menatap lurus ke arah kamera. Orang yang mengatur semua ini, katanya tegas, adalah putra dari kepala Choi Soyu Production. Ruangan mendadak sunyi. Dia adalah seorang jaksa dari kantor kejaksaan distrik pusat Seoul, lanjut Song Hyun perlahan, dia adalah Choi Kang-jin. Keesokan harinya, saat Choi Kang-jin tiba di kantor kejaksaan, puluhan wartawan sudah menunggunya di depan gedung. Berbagai pertanyaan langsung dilontarkan tanpa jeda. Apakah pernyataan Song Hyun benar? Tolong beri kami komentar. Benarkah Anda menawarkan layanan seksual kepada pejabat tinggi negara? Apakah ayah Anda, Choi Soyu, juga terlibat dalam kasus ini? Suasana semakin ricuh. Dengan wajah dingin, Choi Kang-jin akhirnya angkat bicara. Aku adalah korban konspirasi politik, ujarnya tegas. Aku akan mengungkapkan semuanya di pengadilan. Tak lama kemudian, ia masuk ke ruang kerjanya dan membanting pintu dengan kesal. Bajingan, gumamnya penuh amarah. Di dalam ruangan, Kim Hyo menoleh dan bertanya dengan nada hati-hati. Anda sudah tiba, apa Anda baik-baik saja? Choi Kang-jin melirik tajam. Kau masih bertanya? Tentu saja tidak. Sial, semua ini karena aku salah memilih wanita itu. Berani sekali dia menggigit tuannya. Kau ada di sini. Suara seseorang terdengar dingin. Beberapa staf masuk dan mulai mengangkat barang-barang di ruangan itu. Terkejut, Choi Kang-jin berdiri. Wakil Kepala Kejaksaan, apa yang sedang Anda lakukan? Dengan nada datar, Wakil Kepala Kejaksaan menjawab. Mulai hari ini, kau diberhentikan dari tugasmu sebagai kepala divisi. Apa? Choi Kang-jin membelalak. Kami akan memindahkan semua barangmu ke kantor lain. Kau bisa menunggu di sana. Tidak, ini tidak masuk akal. Bantahnya, aku tidak melakukan apapun. Izinkan aku bertemu kepala jaksa wilayah. Pasti ada kesalahpahaman. Namun wakil kepala kejaksaan mengabaikannya. Cepat pindahkan semuanya. Baik, jawab para staf serempak. Dengan napas memburu, Choi Kang-jin berkata, baiklah, aku akan menemui langsung kepala kantor kejaksaan distrik Seoul, Kim Seok-han, dan menjelaskannya sendiri. Tiba-tiba,
Wakil kepala kejaksaan menamparkan wajahnya keras dan berteriak tepat di depan matanya. Kau pikir dia tidak tahu semuanya? Apa kau benar-benar tidak paham kenapa kau diberhentikan dan dipindahkan? Ia mendekat, suaranya rendah namun tajam. Kami sudah mempertimbangkan segalanya sebelum mengambil keputusan ini. Dan kau masih saja berpura-pura tidak mengerti situasinya. Pada sore hari, di tepi sungai, Kim Hyo dan Seok Yu duduk menghadap sungai sambil minum bersama. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana tenang yang kontras dengan pembicaraan mereka. Seok Yu membuka percakapan, kita semakin dekat dengan tujuan utama kita. Apa giliran Kim Seok Han sudah tiba? Kim Hyo menuangkan minuman ke gelasnya dengan tenang sebelum menjawab, ya. Kita sudah membuat posisi kepala kejaksaan distrik pusat Seoul kosong. Seok Yu mengangguk pelan. Aku juga berpikir begitu. Kim Hyo lalu bertanya, siapa yang akan menjadi jaksa wilayah berikutnya? Dalam hati, Kim Hyo bergumam. Dinding benteng yang melindungi Kim Seok Han, Yang Il Yun dan Choi Kang Jin, telah runtuh satu persatu. Tidak lama lagi, Kim Seok Han juga akan jatuh. Seok Yu meneguk minumannya, lalu berkata, kau tadi bertanya siapa jaksa wilayah berikutnya. Kim Hyo tersadar. Ah, iya. Seok Yu melanjutkan dengan suara tenang namun tajam, kita adalah jaksa. Polisi menjalankan tugas mereka menangkap tersangka, dan hakim yang akan memutuskan vonis. Kita hanya perlu fokus pada kejahatan yang ada di depan mata. Kim Hyo bertanya, maksud Anda, kita tidak perlu memikirkan posisi itu sekarang. Sampai saat ini aku tidak bisa bergerak bebas karena terus diawasi Kim Seok Han, jawab Seok Yu. Tapi sekarang, karena orang-orang terdekatnya sudah habis, inilah saatnya aku bergerak. Seok Yu menatap Kim Hyo tajam. Jangan lewatkan momen ketika lawan sedang lelah. Manfaatkan kesempatan itu, dan gigit leher belakangnya secepat mungkin. Kim Hyo mengangguk mantap. Baik, saya akan menggigitnya. Pada malam harinya, sebuah stasiun berita menayangkan wawancara dengan warga. Tidak kusangka ada pejabat publik yang terlibat dalam pemalsuan wajib militer dan skandal seks, ujar salah satu narasumber. Kekecewaan warga semakin besar. Mereka begitu takut menjalani wajib militer sampai harus memalsukan data. Di sebuah ruangan, Jo Tae-sup menatap televisi dengan wajah marah. Mereka membicarakan ini seharian penuh. Sialan, gerutunya. Ia menoleh ke arah kepala stafnya. Bukankah kau sudah menyampaikan klarifikasi kita kepada pres? Kenapa aku sama sekali tidak melihatnya diberitakan? Kepala staf wanita yang berdiri di belakangnya menjawab dengan hati-hati, maaf, tetapi media mengabaikan klarifikasi kita. Kasus ini terlalu menarik perhatian publik. Dalam hati, Jo Tae-sup mengepalkan tangannya. Wang Jinyong, kau berani sekali mencoba menghancurkan kerajaan yang telah kubangun. Selidiki area tempat tinggal Wang Jinyong, perintahnya tegas. Cari tahu dari mana dan bagaimana dia mendapatkan semua data itu. Baik, saya mengerti, jawab sang kepala staf. Dan kerahkan semua orang untuk memata-matainya. Tidak hanya bawahanku, kerahkan semuanya. Kepala staf itu segera pergi. Tak lama kemudian, Jo Tae-sup menghubungi seseorang. Ah, Jaksa Agung. Ya, Senator, suara di seberang telepon menjawab. Bagaimana perkembangan investigasi atas tuduhan Wang Jinyong? Kami telah menggeledah dan menyita beberapa barang dari Choi Soyu Productions, jelas Jaksa Agung. Data yang diberikan Wang Jinyong tampaknya benar. Apakah Anda keberatan jika kami melanjutkan investigasi? Selain itu, kasus kepala Futur Automobil juga perlu diperhatikan. Sidang besok akan digelar kembali, dan seluruh hakimnya telah diganti. Aku sudah tahu, potong Jo Tae-sup. Namun untuk saat ini, lepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ia melanjutkan dengan nada dingin, besok aku akan menyerahkan beberapa nama yang masuk daftar pemalsuan wajib militer. Fokuskan penyelidikan pada mereka saja. Baik, Senator, masalah yang terlalu banyak hanya akan membuat kepala pening, kata Jo Tae-sup. Tinggalkan Choi Soyu Productions untuk sementara. Baik, saya mengerti, jawab Jaksa Agung. Pada saat itu juga, di halaman luar rumah, orang-orang berkumpul dengan wajah tegang. Suasana tampak ramai namun dipenuhi kegelisahan. Kepala staf keluar lebih dulu dan berkata singkat, Senator akan menemui kalian. Tak lama kemudian, Jo Tae-sup keluar dari rumahnya dan berdiri di hadapan mereka. Dengan tatapan dingin, ia berkata, biasanya, saat aku memanggil kalian, kalian selalu menunda. Tapi begitu karir kalian terancam, kalian datang secepat ini. Ia melanjutkan dengan nada tajam. Bagaimana menurut kalian? Karir kalian akan hancur karena hal ini, bukan? Kalian ingin aku menyelamatkan kalian, bukan? Kalian ingin aku menghentikan kekacauan ini, bukan? Jawab aku. Tiba-tiba ia berteriak marah. Orang-orang itu langsung menunduk serempak. Iya, tolong kami, jawab mereka lirih. Jo Tae-sup mendengus kesal. Apa kalian tidak bisa membaca situasi? Ini adalah masa pergantian kekuasaan. Saat-saat seperti ini sangat sensitif dan berbahaya. Justru di waktu seperti ini, orang-orang seperti kalian harus terlihat bekerja dengan baik. Ia memandang mereka satu per satu. Apa kalian semua bocah kemarin sore yang baru terjun ke dunia politik?
Salah satu dari mereka memberanikan diri berkata, "Saya minta maaf." Jo Tae-suk kembali berbicara dengan dingin. "Mulai besok, media akan tutup mulut soal kasus ini. Jika ada yang mencoba menyelidiki kalian, segera laporkan padaku. Aku akan menutup mulut mereka." Mendengar itu, wajah-wajah tegang berubah menjadi lega dan tersenyum. Namun Jo Tae-suk menambahkan dengan nada datar, "Tapi karena terlalu banyak orang yang terlibat, aku tidak bisa menyelamatkan kalian semua. Beberapa dari kalian akan diseret. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri karena tidak cukup berguna bagiku." Setelah itu, Jo Tae-suk berbalik dan masuk kembali ke rumah. Di luar, beberapa orang langsung mengerubungi kepala staf. "Kepala staf, kepala staf," salah seorang pejabat berbisik. "Apakah Senator Jo Tae-suk menyukai ginseng?" Yang lain menimpali, "Kalau tidak salah, Senator juga suka bermain golf, kan? Aku tahu tempat yang bagus." Yang lain lagi berkata, "Mobil Senator sepertinya sudah tua. Aku bisa membelikannya yang baru." "Oh, kepala staf juga butuh mobil, bukan? Kepala staf, boleh kita bicara sebentar?" Yang lain mendorong sambil berkata, "Hei, minggir dulu." Sementara itu, Jo Tae-suk bergumam pelan dengan nada meremehkan, "Hah, orang-orang bodoh." Keesokan harinya, saat Kim Hyu menuju kantor kejaksaan, ia melihat kerumunan wartawan di depan gedung. Di tengah keramaian itu, Choi Kang-jin sedang ditangkap. "Choi Kang-jin, tolong katakan sesuatu," teriak salah seorang wartawan. "Apakah tuduhan layanan seksual itu benar?" Sahut yang lain, "Benarkah Anda terlibat dalam skandal ini?" Pertanyaan demi pertanyaan membanjiri suasana. Kim Hyu hanya melintas tanpa menoleh sedikit pun, wajahnya tetap datar. Sesampainya di ruang kerjanya, seorang jaksa senior menyerahkan sebuah map kepadanya. "Ini, untuk sementara, kau yang akan bertanggung jawab sampai kepala divisi baru ditunjuk." Kim Hyu menerima map itu. "Ini tentang apa?" "Daftar investigasi pemalsuan wajib militer dan kasus layanan seksual." Saat membuka dokumen tersebut, alis Kim Hyu sedikit mengernyit. "Apa yang terjadi?" batinnya. "Kenapa hanya nama-nama ini saja?" Ia lalu bertanya, "Apakah hanya mereka yang terlibat? Rasanya masih ada orang lain." Jaksa senior itu menjawab singkat, "Kau tidak perlu memikirkan nama yang tidak tercantum. Fokus saja pada orang-orang di daftar ini. Pastikan mereka diinvestigasi dan diadili." Setelah berkata demikian, ia pun berbalik pergi. "Baik," ucap Kim Hyu pelan. "Sampai jumpa." Begitu pintu tertutup, Kim Hyu mengepalkan tangannya. "Sialan, ini jelas pengalihan isu," gumamnya kesal. "Mereka menjadikan beberapa orang sebagai kambing hitam. Orang-orang yang sudah tidak berguna lagi langsung dibuang." Bayangan Jo Tae-suk terlintas di benaknya. Begitu nama-nama ini muncul di media, Senator Wang Jinyong tidak akan bisa menekan lebih jauh. Apakah semua ini akan berakhir sampai di sini saja? Beberapa saat kemudian, di gedung pengadilan, jaksa membacakan putusan sidang. "Kami menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Terdakwa Jeon Il-bo dijatuhi hukuman 10 tahun penjara." Mendengar putusan tersebut, kepala Futur Automobil langsung berteriak dengan wajah memerah. Apa yang salah dengan kalian? Ini tidak benar, tidak sah, semuanya tidak sah." Ia menggeretakkan giginya penuh amarah. Namun, di hadapannya, Lee Min-so hanya tersenyum tipis, seolah semua itu sudah ia perkirakan sejak awal. Setelah persidangan selesai, Lee Min-so bertemu dengan Kim Hyu di lorong pengadilan. Ia langsung menyalaminya sambil tertawa kecil. "Selamat atas kemenanganmu," ujar Kim Hyu. Lee Min-so menjawab dengan nada riang, "Ya, kurasa aku akhirnya mendapatkan taringku kembali. Hari ini rasanya seperti ulang tahunku yang kedua." Kim Hyu menatapnya sejenak lalu berkata, "Sepertinya suasana hatimu sedang sangat bagus." "Tentu saja," jawab Lee Min-so, lalu memperhatikan wajah Kim Hyu. "Tapi kenapa kau terlihat sangat lemas?" Kim Hyu tersenyum tipis. "Senior, bisakah kau menemaniku minum? Hari ini aku ingin minum alkohol." Lee Min-so menatapnya sesaat, lalu tertawa pelan. Ia merangkul bahu Kim Hyu sambil berkata, "Kim Hyu, akhirnya kau membuka hatimu padaku juga. Baiklah, tapi jangan pernah berpikir untuk kabur lagi, ya." Ia melepas rangkulannya dan melambaikan tangan. "Sampai jumpa." Di sisi lain, Jo Tae-suk yang berada di dalam mobilnya berkata, "Bagaimana kabar Wang Jinyong?" Kepala staf yang duduk di depan menjawab, "Kami masih mengawasinya. Akhir-akhir ini kami tidak melihat dia melakukan kontak dengan siapapun." Jo Tae-suk tersenyum tipis. "Tentu saja dia akan berhati-hati. Kemungkinan besar para reporter akan mendekatinya. Awasi juga reporter-reporter itu. Kita harus memblokir semua aksesnya ke media, apapun caranya." Kepala staf menjawab, "Baik, Senator." Dalam hati, Jo Tae-suk bergumam, "Dia sangat berbahaya. Mulai sekarang aku harus memotong lidahnya, juga tangan dan kakinya, sampai dia tidak akan pernah macam-macam lagi denganku. Orang yang berani melawanku tidak akan kubiarkan bergerak bebas. Dengan begitu, aku bisa melangkah ke Blue House dengan nyaman." Tiba-tiba, di pinggir jalan, terlihat kerumunan orang sedang berdemo. "Tolak pemutusan hak kerja. Tolak, tolak. Futur Automobil harus bertanggung jawab."
Tolak pemotongan gaji staf. Jo Tae-suk bertanya, apa yang terjadi di luar sana? Kepala staf menjawab, Serikat Pekerja Futur Automobil sedang berdemonstrasi. Situasi keuangan mereka memburuk setelah mantan kepala perusahaan dijatuhi hukuman penjara karena penggelapan dana. Jo Tae-suk berkata singkat, aku akan turun. Itu berbahaya, Senator, kata kepala staf. Jo Tae-suk tersenyum tipis. Kalau berbahaya, justru semakin bagus. Buka pintunya, mobil pun berhenti, dan Jo Tae-suk keluar menghampiri para pendemo. Apa itu? Bukankah itu Senator Jo Tae-suk? Serius, kenapa dia ada di sini? Jo Tae-suk sedikit menundukkan kepalanya dan berkata, teriakan semua kemarahan kalian padaku. Salah seorang pendemo berteriak, apa yang sedang Anda lakukan? Berhenti omong kosong dan pergi. Jo Tae-suk menjawab, begitu, teriakan lebih keras lagi. Setelah itu, barulah suara kalian bisa didengar oleh Majelis Nasional. Kerumunan mulai memanas. Hei, bajingan, kau mempermainkan kami. Minggir, Jo Tae-suk berkata tenang. Kalian pikir siapa yang akan mendengarkan suara seperti itu? Teriakan lebih keras lagi. Tiba-tiba, seseorang melempar kayu. Diam dan minggir, kayu itu mengenai kening Jo Tae-suk. Kepala staf langsung menghampirinya. Tidak apa-apa, kata Jo Tae-suk sambil memegang keningnya. Seorang pendemo kembali berteriak, kau tahu apa tentang hidup kami? Anggota parlemen sepertimu tahu apa? Jo Tae-suk berdiri tegak, lalu sedikit menunduk. Maafkan aku, itu semua salahku. Seharusnya aku lebih memikirkan kesulitan para pekerja yang telah bekerja keras selama ini. Kerumunan mendadak terdiam. Sambil berjalan pergi, Jo Tae-suk berkata, Sekretaris Han, hubungi semua kepala stasiun TV. Baik, Senator, jawab kepala staf. Ia langsung menelepon seseorang. Halo, ini Sekretaris Han dari Senator Jo Tae-suk. Beberapa saat kemudian, mobil-mobil media berdatangan saat Jo Tae-suk duduk bersama para pendemo Serikat Pekerja Futur Automobil dan menyerukan penolakan PHK serta tuntutan jaminan hak hidup pekerja. Dikepung wartawan, ia menegaskan bahwa ancaman kehilangan pekerjaan terjadi akibat kegagalan eksekutif perusahaan dan menekankan bahwa negara serta media harus memperhatikan nasib rakyat, bukan sekadar mencari sensasi berita. Setelah wawancara media selesai, para pekerja berterima kasih kepada Jo Tae-suk atas dukungannya. Ia merendah dan mengatakan hanya menjalankan kewajibannya, lalu bertukar kartu nama dengan salah satu pekerja sebagai bentuk komitmen untuk membantu jika diperlukan, sebelum akhirnya meninggalkan lokasi demonstrasi. Setelah kembali ke mobil, kepala stafnya menoleh dengan cemas. Apa Anda baik-baik saja? Sebaiknya kita ke rumah sakit terlebih dahulu. Jo Tae-suk menatap kartu nama di tangannya sejenak, lalu berkata dingin, tidak. Kita langsung ke Majelis Nasional. Dalam hati, ia bergumam sambil merobek kartu nama itu menjadi dua. Berani sekali dia memberiku kartu namanya. Dia seharusnya tahu di mana tempat yang pantas untuk sampah. Setibanya di Majelis Nasional, Jo Tae-suk turun dari mobil sambil menelepon seseorang. Ah, ini aku. Hari ini kau pasti sibuk. Ada demonstran di sekitar Majelis Nasional, katanya dengan nada tajam. Apa yang sedang kalian lakukan? Kalian bahkan tidak bisa menjalankan tugas dengan benar sampai aku harus turun tangan sendiri. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan dingin. Singkirkan semuanya dari sana, sekarang juga. Setibanya di gedung majelis, Jo Tae-suk langsung berbicara kepada orang-orang yang berkumpul di ruang rapat. Negara ini menjadi sangat gaduh karena Wang Jinyong. Ia menuduh banyak pejabat publik tanpa pandang bulu. Apa yang ia lakukan tidak berbeda dengan teror politik, ujarnya dengan nada dingin. Apa yang akan kalian lakukan jika perhatian publik terus tersedot ke dunia politik? Ruangan itu hening, tak seorang pun berani menjawab. Jo Tae-suk kembali berbicara, suaranya makin tajam. Ini semua karena kalian gagal mengawasi anggota partai kalian sendiri, bukan? Skandal demi skandal bermunculan, terutama soal layanan seksual. Tidakkah kalian merasa itu memalukan? Ia berhenti sejenak, lalu mengubah pertanyaannya. Sekarang jawab aku, bagaimana cara menutupi langit hanya dengan telapak tangan? Salah seorang menjawab ragu, maaf, Senator, tapi telapak tangan sebanyak apapun tidak mungkin menutupi langit. Jo Tae-suk mendecak kesal. Bodoh. Ia berdiri, menghampiri orang itu, lalu menutup matanya dengan telapak tangan. Sekarang katakan padaku, apakah kau bisa melihat langit? Orang itu terdiam. Meski kau membuka matamu selebar mungkin, kau tetap tidak bisa melihat apapun, lanjut Jo Tae-suk sambil menarik tangannya. Orang itu akhirnya berkata pelan, kalau begitu, bagaimana caranya menutupi mata orang-orang? Jo Tae-suk menghela napas pendek. Kalian ini benar-benar harus diajari dari awal. Ia menatap sekeliling ruangan. Menurut kalian, kenapa rakyat senang melihat hal-hal yang tidak penting? Bukan karena mereka menginginkannya, tapi karena hal-hal itu terus disuguhkan kepada mereka. Beberapa orang mulai mengangguk. Saya mengerti, kata salah seorang. Bagus, ujar Jo Tae-suk. Buat wacana kenaikan pajak yang signifikan dan bocorkan ke media. Pajak rokok, pajak konsumsi, apa saja. Yang penting alasannya terdengar masuk akal. Tapi bukankah itu akan memicu reaksi publik yang lebih keras?
Tanya seseorang dengan hati-hati. Jo Tae-sup menggebrak meja. Justru itu tujuannya, katanya tajam. Apa yang akan terjadi jika tuduhan Wang Jinyong benar-benar melumpuhkan pemerintahan? Apa kalian ingin negara ini runtuh hanya karena omongan satu orang? Ia menatap mereka satu persatu. Kita buat publik sibuk memikirkan mata pencarian mereka. Kita kembalikan mereka ke titik di mana mereka tidak lagi peduli pada politik. Ia mengakhiri dengan suara dingin. Kali ini, orang-orang yang sudah ditangkap akan kita buang. Setidaknya mereka bisa menjadi contoh. Kalian mengerti? Serempak, mereka menjawab. Baik, Jo Tae-sup berbalik menuju pintu. Dan ingat, katanya tanpa menoleh, jangan pernah menyimpan dendam padaku. Keesokan harinya, di gedung kejaksaan, Kim Hyo memasuki ruangannya sambil bergumam dalam hati. Dalam waktu dekat akan terjadi rotasi jabatan. Aku harus menyelesaikan kasusku dan mengamankan posisiku. Di dalam ruangan itu, seorang detektif terlihat sedang membereskan barang-barang. Kim Hyo bertanya, ada apa, detektif? Detektif itu menjawab, Tuan Jaksa. Saya sedang mencari data milik mantan kepala divisi, Choi Kang-jin, yang mungkin masih tertinggal. Oh begitu, jawab Kim Hyo singkat. Saat memeriksa salah satu meja, detektif itu berhenti di sebuah laci yang terkunci. Hah, laci ini terkunci. Tuan Jaksa, apakah Anda memiliki kuncinya? Kim Hyo menggeleng. Tidak, mungkin itu berisi barang pribadi Jaksa Choi Kang-jin. Kalau begitu, saya akan merusak gemboknya, kata detektif itu. Saya tidak ingin ada barang yang tertinggal sebelum pejabat baru datang. Semua akan saya simpan terpisah. Baik, jawab Kim Hyo. Setelah kunci itu dibongkar, beberapa map dimasukkan ke dalam kardus. Detektif itu kemudian menerima panggilan telepon dan menjauh dari meja sambil berbicara. Kim Hyo melirik kardus tersebut, lalu membukanya perlahan. Informasi pribadi, gumamnya dalam hati. Apa ini catatan kasus yang diselidiki secara pribadi? Ia menelusuri isi dokumen-dokumen itu dengan cepat. Jaksa Park Jin-ho, batinnya. Dia juga orangnya Kim Seok-han. Jadi ini semua perintah Kim Seok-han. Tapi untuk apa? Tak lama kemudian, detektif itu menutup teleponnya. Baik, saya akan segera membawa semua ini ke Jaksa Park Jin-ho, katanya. Kim Hyo hanya mengangguk. Detektif itu mengangkat kardus tersebut dan berkata, saya pergi dulu. Semoga hari Anda menyenangkan. Setelah ruangan kembali sepi, Kim Hyo menyandarkan tubuhnya ke kursi. Apa Jo Tae-sup sedang menargetkan aset Kang Yong-beom? Pikirnya, itu masuk akal. Setelah krisis keuangan Amerika, industri konstruksi mulai bangkit dan proyek pembangunan ulang di kawasan Gangnam kembali berjalan. Ia menyipitkan mata. Mungkin mereka akan bergerak lebih cepat dari yang kuduga. Apapun itu, aku tidak boleh lengah terhadap pergerakan Jo Tae-sup. Pada malam hari, di rumah Jo Tae-sup, ia tengah berbicara lewat telepon. Dari seberang terdengar suara seseorang berkata dengan hati-hati, maafkan saya, Senator, karena kasus yang menimpa Jaksa Choi Kang-jin, proses investigasi sempat tertunda. Namun saya akan melanjutkannya dan menyelesaikannya dengan rapi. Jo Tae-sup menjawab dingin. Baik, Jaksa Wilayah, pastikan semuanya beres tanpa meninggalkan jejak. Baik, Senator, jawab suara itu singkat. Telepon pun ditutup. Di samping Jo Tae-sup, seorang bawahan duduk berlutut dengan sikap hormat. Ia berkata pelan, saya rasa pasar real estate ke depannya akan terus meningkat. Krisis keuangan di Amerika Serikat bukan masalah besar. Selama mereka masih memegang dolar dan emas, pemulihan hanya soal waktu. Jo Tae-sup menyipitkan mata sambil berkata, benar, karena itu kita harus terus mendorong pembangunan ulang. Bagaimana dengan apartemen di Apgujeong? Menurutmu, apakah kita bisa memulainya dari sana? Bawahan itu mengangguk cepat. Seperti yang Anda katakan, mayoritas apartemen di Apgujeong dimiliki oleh satu orang, Kang Yong-beom. Jika begitu, semuanya akan berjalan lancar. Jo Tae-sup tersenyum tipis. Ini kesempatan bagus untuk mengisi kembali perbendaharaan. Baik, saya akan segera mengingatkannya, jawab bawahan itu. Tatapan Jo Tae-sup tiba-tiba menjadi tajam. Kali ini kau akan mengurusnya dengan benar, bukan? Bawahan itu langsung bersujud lebih dalam. Tentu, Senator, saya mempertaruhkan nyawa saya. Jo Tae-sup mengangguk pelan. Bagus, aku akan menunggu hasilnya. Di waktu yang sama, Kim Hyo menemui Kang Yong-beom dan langsung memperingatkannya untuk segera menjual seluruh properti miliknya. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah merencanakan pembangunan ulang besar-besaran di Songpa hingga Gangnam, dan Yong-beom menjadi target karena menguasai sebagian besar lahan. Cara termudah bagi pihak tertentu untuk menguasai wilayah itu adalah dengan menekan satu orang, bukan banyak pemilik kecil. Kim Hyo mengungkap bahwa kejaksaan siap melakukan penyelidikan tanpa perlu tuduhan nyata. Begitu penyelidikan dimulai, bank akan menghentikan pinjaman, arus dana tercekik, dan properti Yong-beom bisa dilucuti satu persatu. Meski awalnya menolak, Yong-beom akhirnya menyadari posisinya rapuh dan bertanya langkah apa yang harus diambil. Kim Hyo lalu mengusulkan rencana, menjual real estate sambil menyebarkan rumor bahwa wilayah tersebut akan segera dibangun ulang dan harga tanah akan melonjak. Dengan begitu, banyak pihak akan membeli lahan dan pemerintah akan kesulitan menguasainya secara terpusat.
Strategi ini diharapkan dapat menekan pihak-pihak rakus yang ingin memanfaatkan proyek pembangunan ulang. Percakapan kemudian beralih ke masa lalu Yong Beom yang miskin dan tak berpendidikan, hingga muncul keinginannya mendirikan yayasan beasiswa. Kim Hyu menyarankan agar rencana itu ditunda dan aset dialihkan lebih aman ke rumah sakit, anak-anak, dan universitas. Yong Beom setuju, sementara Kim Hyu berjanji akan menunjukkan konsekuensi bagi mereka yang mempermainkan real estate. Keesokan harinya, di gedung kejaksaan, Kim Hyu menemui Kim Seok Han. "Apakah Anda memanggil saya?" tanya Kim Hyu. "Iya," jawab Kim Seok Han singkat. "Kim Hyu, bagaimana jika kau ikut denganku ke Kejaksaan Agung?" Kim Hyu sedikit terkejut, namun tetap tenang. "Jaksa Yang dan Jaksa Choi, orang-orang yang paling kupercayai, telah melakukan kebodohan," lanjut Kim Seok Han. "Sementara yang lain sibuk mencari celah untuk memasukkan nama mereka ke ranah politik. Tapi kau berbeda, aku yakin kau bisa melakukan banyak hal tanpa mengecewakanku." Kim Hyu menunduk hormat. "Terima kasih atas kepercayaan Anda." Kim Seok Han melanjutkan, "Bulan Oktober nanti, kita akan memiliki presiden baru." Dalam hati, Kim Hyu bergumam, jadi itu alasan dia mengincar Kejaksaan Agung. "Waktu kita tidak banyak," kata Kim Seok Han lagi. "Aku butuh sebuah kasus besar, kasus yang bisa menutupi semua keburukan yang terjadi di kantor ini." "Apakah kau punya sesuatu seperti itu, Jaksa Kim Hyu? Bisakah Anda memberi contoh?" tanya Kim Hyu. "Kasus fasilitas disabilitas intelektual, atau kasus seperti di Gimsan. Intinya, Kejaksaan Agung membutuhkan perkara berskala nasional untuk memulihkan reputasi yang hilang." Kim Hyu terdiam sejenak. "Mungkin ada peluang," pikirnya. "Sebenarnya," katanya kemudian, "baru-baru ini ada satu kasus yang sedang saya selidiki." "Kasus apa?" tanya Kim Seok Han. "Bagaimana dengan kasus sebuah bank besar?" jawab Kim Hyu. "Bank besar?" Kim Seok Han mengernyit. "Bank of Korea." Dalam hati Kim Seok Han langsung waspada. Bank of Korea dimiliki Park Dae-ho, kepala DHP Money, orang yang mengelola dana Jo Tae-suk. "Jika aku menyentuh bank itu, berarti aku benar-benar keluar dari jalurnya." Kim Hyu melanjutkan, "Saya menyelidiki departemen keuangan mereka. Pemegang saham mayoritas Bank of Korea adalah DHP Money. Selama masa IMF, mereka melakukan konsolidasi besar-besaran. Masalahnya, struktur keuangan bank itu kini tidak stabil akibat pinjaman berlebihan." "Tidak," potong Kim Seok Han tegas sambil mengangkat tangan. "Kita tidak bisa menyentuh bank itu. Negara bisa kacau, tapi mereka telah melampaui batas pinjaman yang ditetapkan," bantah Kim Hyu. "Ada indikasi pinjaman ilegal lebih dari 100 miliar won. Ratusan orang mengambil pinjaman dengan jumlah dan waktu yang sama. Jelas ada dalang di balik ini. Kita tetap tidak boleh menginvestigasinya," kata Kim Seok Han dingin. "Tugas kejaksaan adalah menstabilkan negara, bukan mengacaukannya. Cari kasus lain." "Baik, Pak," jawab Kim Hyu. Dalam hatinya, Kim Hyu berpikir, masih belum. Bank itu terhubung langsung dengan Jo Tae-suk. Selama itu, Kim Seok Han tidak akan berani menyentuhnya. Kim Seok Han kemudian berkata, "Pada dasarnya kau anggota Divisi 2 Pidana Umum. Namun setelah berdiskusi dengan wakil jaksa penuntut, aku membebaskanmu dari divisi itu. Untuk sementara, kau boleh bergerak sendiri." Kim Hyu terkejut. Bergerak sendiri, berarti dia sudah sepenuhnya percaya padaku. Ia menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, saya akan melakukan yang terbaik. Aku menantikan hasil kerjamu," ujar Kim Seok Han. Dalam hati, Kim Hyu tersenyum tipis. Akhirnya, aku diberi kebebasan. Pada malam harinya, di sebuah tempat makan, Kim Hyu dan Lee Min So duduk berhadapan. Lee Min So membuka percakapan lebih dulu. "Aku dengar kau dibebas tugaskan dari Divisi 2, Urusan Pidana Umum." Kim Hyu mengangguk pelan. "Rupanya kabar itu sudah sampai ke telingamu." Lee Min So terkekeh kecil. "Aku paling peka soal rumor. Telingaku selalu terbuka. Jadi sekarang, kau akan bergerak sendirian." "Ya," jawab Kim Hyu tenang. "Dengan begitu, aku bisa bergerak lebih bebas tanpa terlalu menarik perhatian." Lee Min So mengunyah makanannya sebentar sebelum berkata santai. "Memberimu kebebasan seperti ini rasanya sama saja seperti menyerahkan pisau pada anak kecil yang sulit diatur." Ia tersenyum tipis, lalu melanjutkan. "Sekarang setelah kasus Futur Automobil selesai, aku berniat mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar." Kim Hyu menatapnya. "Sesuatu yang lebih besar?" Lee Min So mengangguk. "Sejak menangani kasus Yang Il-yun, aku mulai menyelidiki kejaksaan secara pribadi. Kantor kejaksaan distrik tengah jauh lebih busuk dari yang kukira." Nada suaranya berubah lebih serius. "Aku berbicara dengan banyak jaksa. Mereka bekerja tanpa henti, hampir tidak pernah pulang, bahkan tidak punya satu hari libur. Beberapa di antaranya hampir pingsan karena kelelahan. Aku sampai harus membelikan mereka minuman energi." Dalam hati, Kim Hyu berpikir cepat. Jika kondisi internal kejaksaan separah ini, aku bisa menekan Kim Seok Han untuk membuka kasus Bank of Korea. Kim Hyu sedikit condong ke depan. "Lalu, siapa pelakunya, dan bagaimana cara mereka bermain?" Lee Min So meliriknya. "Kau biasanya tidak sepenasaran ini. Ada beberapa yang masih kucurigai," lanjut Lee Min So, "tapi ada juga yang buktinya sudah sangat jelas.
Mereka semua lintah, mengisap darah bisnis kecil. Apakah kau sudah mengumpulkan bukti? Tanya Kim Hyu. Lee Min-so menyipitkan mata. Kenapa? Kau terlihat sangat menginginkannya. Kim Hyu berkata dengan tegas. Iya, libatkan aku. Aku ingin melakukannya bersamamu. Lee Min-so tertawa kecil. Panas juga. Ia mengangguk. Baiklah, kau sudah banyak membantu di kasus Futur Automobil, jadi kali ini aku izinkan kau ikut. Ia lalu bertanya, jadi, apa rencanamu? Kim Hyu menjawab perlahan namun tegas. Kita tidak boleh maju secara langsung. Semua temuan ini harus kita lempar ke kantor Kejaksaan Distrik Barat. Lee Min-so terkejut. Apa? Distrik Barat? Kenapa justru ke sana? Ia menatap Kim Hyu tajam. Apa yang sebenarnya kau incar? Kim Hyu menatap balik tanpa menghindar. Benar seperti yang kau pikirkan. Ia berhenti sejenak, lalu mengucapkan nama itu dengan jelas. Kim Seok-han. Saat itu, Lee Min-so bertanya. Kenapa kau tiba-tiba mengincar Kim Seok-han? Bukankah selama ini dia dikenal sebagai lambang integritas dan menjadi contoh bagi jaksa lainnya? Kim Hyu menjawab dengan tenang. Apakah kau benar-benar mempercayai itu? Lee Min-so terdiam sejenak, lalu berpikir. Tidak, justru sangat mencurigakan jika seseorang terlalu bersih. Tidak masuk akal kalau orang yang disebut sebagai lambang integritas sama sekali tidak tahu tentang kasus Choi Kang-jin dan Yang Il-yun. Kim Hyu menatapnya serius. Kalau kau sudah memahami itu, cepat berikan bukti-buktinya padaku. Lee Min-so mendengus pelan. Ada apa denganmu tiba-tiba? Jangan-jangan kau mencoba mencuri hidangan yang sedang kubuat. Ia menghela napas, lalu melanjutkan. Yah, tapi itu tidak masalah bagiku. Yang terpenting, semua jaksa penuntut busuk itu harus membayar perbuatan mereka. Lee Min-so tersenyum tipis. Baiklah, mari kita lakukan ini bersama lagi. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengirim semua sampah ke tempat daur ulang. Kim Hyu mengangguk. Ya, oke. Lee Min-so kemudian berkata sambil mengangkat alis. Kalau begitu, bukankah kita harus bersulang untuk mendoakan kemenangan kita? Kim Hyu mengernyit. Kenapa kita harus bersulang? Lee Min-so tersenyum nakal. Kalau kau tidak mau, aku tidak akan memberikan bukti-buktinya padamu. Kim Hyu langsung menyerah. Baiklah, mari kita lakukan. Malam berikutnya, di sebuah bar karaoke, Kim Hyu sudah lebih dulu menunggu ketika Ko Song Yu datang dan berkata, rasanya aku sudah menjadi pelanggan tetap di bar karaoke ini. Kim Hyu yang sudah duduk menoleh dan bertanya, di mana Yuri? Ko Song Yu menjawab sambil berjalan ke arahnya. Dia tidak bisa datang, katanya sedang bekerja di luar kantor. Ia lalu duduk di hadapan Kim Hyu dan menambahkan dengan nada kesal. Kau benar-benar serakah. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Gara-gara kau, aku tidak bisa tidur cepat malam ini. Kim Hyu menghela napas pelan. Agak sulit rasanya kalau tanpa Yuri. Ko Song Yu menatapnya tajam dan berkata, apa sebenarnya yang kau rencanakan kali ini? Perasaanku tidak enak. Kim Hyu menatapnya serius. Aku ingin membuat permintaan resmi. Ko Song Yu mengangkat alis. Permintaan apa? Kim Hyu berkata dengan tenang. Aku ingin kau menggeledah dan menginvestigasi kantor Kejaksaan Distrik Pusat. Mendengar itu, Ko Song Yu langsung terkejut. Kim Hyu lalu meletakkan sebuah flash disk di atas meja. Aku tidak ingin kau melakukan investigasi secara sembarangan. Semua kebusukan kantor Kejaksaan Distrik Pusat ada di sini. Ko Song Yu menatap flash disk itu dengan ekspresi sulit percaya. Ini gila, apa kau memintaku merampok rumahmu sendiri? Kau sadar tidak, ini berarti kantor Kejaksaan Distrik Barat akan menyerang kantor Kejaksaan Distrik Pusat. Kim Hyu tersenyum tipis. Bukan merampok, kau hanya menangkap penjahat. Bukankah itu hal paling istimewa bagi seorang jaksa? Ko Song Yu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia mengambil flash disk itu dan berkata, baiklah, kalau begitu, akan kutunjukkan kemampuanku setelah sekian lama. Kim Hyu mengangguk. Oke, aku akan menantikannya. Esokan harinya, di gedung kejaksaan, Ko Song Yu bersama timnya mengangkat dan menyita barang-barang dari seluruh ruangan para jaksa. Suasana langsung berubah kacau. Apa yang sedang kau lakukan? Kau ingin menginvestigasi kami? Teriak seseorang. Yang lain menyela dengan panik. Hei, bukankah kau dari pusat pelatihan yang sama denganku? Bisakah kau mengembalikan ini? Sementara itu, Kim Seok-han menelpon seseorang dengan nada tegas. Sambungkan aku dengan kepala kantor Kejaksaan Distrik Barat sekarang juga. Suara di seberang menjawab, saat ini kepala jaksa wilayah sedang tidak berada di tempat. Kim Seok-han menahan amarahnya. Kalau begitu, sampaikan perkataanku padanya. Kepala kantor Kejaksaan Distrik Pusat sedang mencarinya. Suruh dia segera menghubungiku. Dalam hati, Kim Seok-han bergumam. Yeon Jong-ki, seharusnya kau tinggal menunggu masa jabatanmu habis dan pensiun. Berani sekali kau menantangku. Sudah berapa lama kau mempersiapkan semua ini? Apa kau mencoba menjatuhkanku demi menduduki kursi jaksa agung? Dasar sialan. Ia teringat ucapan para atasan yang masih memandangnya dengan buruk. Jika keadaan ini terus berlanjut, Yeon Jong-ki benar-benar bisa merebut kursi jaksa agung. Apa yang harus aku lakukan?
Gumamnya pelan. Lalu, satu nama terlintas di pikirannya, Kim Hyu. Kemudian pikirannya melompat pada sebuah kasus besar. Bagaimana dengan kasus bank besar itu, Bank of Korea? Matanya menyipit. Jika aku melanjutkan investigasi seperti yang dikatakan Kim Hyu, mungkin aku bisa membuat kesepakatan dengan Jo Tae-suk. Pada malam harinya di kediaman Jo Tae-suk, Kim Seok-han pun bersujud di hadapannya sambil berkata, "Tolong selamatkan saya." Dalam pikiran Jo Tae-suk bergumam. Saat Yoon Jong-ki datang sambil berkata, "Saya Yoon Jong-ki, Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Barat. Saya ingin berdiri di samping Anda." Kemudian Jo Tae-suk kembali bergumam, "Memilih anjing baru atau tetap memelihara anjing lama? Ya, aku sudah cukup kesulitan menjinakkanmu hingga sejauh ini. Tetapi kurasa tidak masalah kalau berpikir ulang mengenai anjing baru." Lalu, Jo Tae-suk pun tersenyum sinis dan berkata, "Baiklah, aku akan memberitahu Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Barat untuk menghentikan investigasi." Kim Seok-han pun berkata dengan lega, "Baik, terima kasih." Keesokan harinya, di gedung kejaksaan, Kim Seok-han memandang kaca sambil bergumam dalam hati, "Aku akan memberitahu Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Barat untuk menghentikan investigasi. Dia sudah tahu kalau Yoon Jong-ki berniat menantangku." Kapan Yoon Jong-ki mulai mendekati Jo Tae-suk? Sial, dasar tikus bajingan. Jika Jo Tae-suk mulai mempertimbangkan Yoon Jong-ki, aku tidak bisa diam saja. Aku harus menekan titik lemah Jo Tae-suk sedikit lagi. Kalau tidak, aku bisa kehilangan segalanya sekaligus. Seharusnya aku sudah mempersiapkan semua ini sejak awal. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu ruangannya. "Masuk," kata Kim Seok-han. Pintu terbuka, Kim Hyu berdiri di sana. "Apakah Anda memanggil saya?" "Ya, duduklah. Kita bicara." Mereka pun duduk berhadapan di sofa. Kim Seok-han membuka pembicaraan. "Jaksa Kim Hyu, Kosong Yu dari Kejaksaan Distrik Barat, dia satu pusat pelatihan denganmu, bukan?" Kim Hyu mengangguk. "Ya, kami kadang bertemu, tapi..." Namun Kim Seok-han langsung menyela, suaranya rendah namun tegas. "Aku akan memberimu sedikit nasihat." "Baik, Pak." Kim Seok-han melemparkan sebuah dokumen ke atas meja. Jika dia terus menyerang distrik pusat, para jaksa di sini bisa kehilangan karir mereka di masa depan. Dia bersandar ke belakang. "Aku memaklumi kalau dia bertindak ceroboh karena masih jaksa muda. Bahkan aku senang melihat semangatnya atas nama keadilan." Matanya menyipit. "Tapi paku yang terlalu menonjol, pasti akan mudah dipukul." Kim Hyu terdiam. "Aku memberi nasihat ini karena aku khawatir pada para junior di sini," lanjut Kim Seok-han. "Saya mengerti," jawab Kim Hyu singkat. "Dan tentang kasus bank besar yang sebelumnya kau sebutkan," kata Kim Seok-han lagi. "Kau boleh menginvestigasinya." Kim Hyu mendongak. "Tapi jangan biarkan siapapun tahu. Sembunyikan investigasi itu. Hanya kau dan aku yang mengetahuinya." Nada suaranya berubah dingin. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada orang-orang saat mereka tertangkap basah karena menginvestigasi pihak yang salah. Apa dia berniat memotong ekornya sendiri?" Kim Hyu bergumam dalam hati. Kim Seok-han menatapnya tajam. "Kumpulkan bukti yang benar-benar kuat, lalu serahkan padaku. Aku akan bertanggung jawab atas masa depanmu, Jaksa Kim Hyu." Kim Hyu menunduk dalam-dalam. "Terima kasih. Saya akan melakukan yang terbaik." Setelah itu, Kim Hyu keluar dari ruangan. Di koridor yang sepi, dia bergumam pelan dalam hati. Akhirnya, hubungan antara Jo Tae-suk dan Kim Seok-han mulai retak. Setelah itu, Kim Hyu bertemu Lee Min-so di area pengambilan kopi dan mereka sempat berbincang ringan tentang kopi vending machine serta Kosong Yu yang dinilai sangat andal. Percakapan terhenti ketika Kim Hyu menerima telepon dari Kosong Yu. Dari percakapan itu, Kim Hyu mengetahui situasi di distrik barat masih kacau, sama seperti di tempatnya. Tiba-tiba Kosong Yu berteriak karena hampir mengalami kecelakaan akibat pengemudi ugal-ugalan. Kim Hyu merasa gelisah dan teringat di kehidupan sebelumnya bahwa Kosong Yu meninggal dalam kecelakaan mobil tahun ini. Meski Kosong Yu terdengar baik-baik saja setelahnya, firasat buruk Kim Hyu semakin kuat. Ia mulai curiga apakah kejadian itu hanya kecelakaan biasa atau ada pihak yang sengaja ingin membunuh Kosong Yu. Saat Kim Hyu menanyakan apakah Kosong Yu sedang menangani kasus berbahaya, Kosong Yu menolak menjelaskan dan justru memutuskan sambungan telepon demi keselamatan Kim Hyu. Setelah itu, Kim Hyu pergi meninggalkan Lee Min-so sambil terus memikirkan kasus rahasia tersebut. Dalam hatinya, ia bertekad untuk setidaknya mencegah kecelakaan mobil yang akan merenggut nyawa Kosong Yu, meski ia belum mengetahui detail kejadian yang akan datang. Kim Hyu langsung menelepon Sangman dan memerintahkannya segera pergi ke kantor Kejaksaan Distrik Barat. Ia menegaskan agar Sangman menghentikan jaksa Kosong Yu pulang dengan mobilnya sendiri, apapun yang terjadi, karena jam pulang kerja sudah dekat. Sangman terkejut, tetapi akhirnya menyetujui perintah tersebut. Beberapa saat kemudian, di parkiran kantor Kejaksaan Distrik Barat, Kosong Yu masuk ke dalam mobilnya. Saat ia mulai mengendarainya, tiba-tiba Sangman menabrak mobilnya dari belakang. Kosong Yu langsung keluar dari mobil dan berteriak, "Berani sekali kau! Hei, apa-apaan kali ini? Hei, kenapa kau tidak segera turun?" Sangman segera membukakan pintu mobil dan berkata, "Maafkan aku, apakah kau baik-baik saja?"
Ko Sung-yuk menatapnya dengan tajam. Warga sipil di TKP itu. Sangman buru-buru memotong. Maafkan aku akan segera mengurus asuransimu. Ko Sung-yuk menghela napas dan berkata, tidak apa-apa, lagi pula, hanya bempernya yang sedikit tergores. Ini juga mobil bekas, dan aku berencana menggantinya segera. Sangman bertanya ragu, benarkah tidak apa-apa? Ko Sung-yuk sambil masuk kembali ke mobilnya berkata, mulai sekarang, berkendaralah dengan hati-hati. Sangman menimpali, oh jaksa, tapi jika kamu sedikit terluka, biarkan aku membawamu ke rumah sakit. Ko Sung-yuk tertawa kecil, ya Tuhan, aku tidak apa-apa. Ia kemudian mengendarai mobilnya kembali. Dari samping, Sangman berseru, oh jaksa, tunggu sebentar. Tiba-tiba mobil Ko Sung-yuk mati, ia keluar, dan memukul bagian atas mobilnya, berkata, hei, bajingan, kenapa kau tidak mau bergerak? Kau hanya terkena benturan kecil, kan? Dalam hati, Sangman tersenyum puas. Aku berhasil. Keesokan harinya, Sangman menelepon Kim Hyu. Saat itu, Kim Hyu berkata, hah, kau menabraknya dari belakang. Sangman menjawab, benar, saya menabrak mobilnya tepat setelah dia masuk ke dalamnya. Tapi saya melakukannya dengan cukup pelan, jadi jaksa Ko Sung-yuk tidak mengalami luka apapun. Sangman melanjutkan, namun karena mobil jaksa Ko Sung-yuk sudah cukup tua, mobilnya langsung mogok. Kim Hyu bertanya, mobilnya mogok? Iya, jawab Sangman. Jadi dia meninggalkan mobilnya dan pulang menggunakan transportasi umum sambil mencari mobil bekas. Kim Hyu berkata, oke, kerja bagus. Untuk saat ini, kau tidak boleh lengah. Ikuti dia dan beritahu aku bila dia sudah membeli mobil baru. Sangman menjawab, baik, saya mengerti. Kim Hyu menambahkan, dan, terima kasih, Sangman. Aku bersyukur memilihmu. Sangman tersenyum dan berkata, jangan sungkan, bos. Setelah itu, sambungan telepon terputus. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, ini pilihan terbaik. Maafkan aku karena membuat mobilmu mogok. Tapi selama kau masih menggunakan transportasi umum, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Pada malam harinya, di rumah Jo Tae-sup, kepala stafnya menyerahkan sebuah koran sambil berkata, Senator, ini adalah artikel utama dari World Daily untuk akhir pekan ini. Saya diminta mengonfirmasi apakah mereka boleh menerbitkannya atau tidak. Jo Tae-sup menerima koran itu dan membaca judul besarnya. Kim Seok-han, Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat. Kepala stafnya bertanya dengan hati-hati, haruskah saya meminta mereka menggantinya dengan artikel lain? Jo Tae-sup terdiam sejenak, lalu berkata tenang, tidak perlu menunggu sampai akhir pekan. Pasang sebagai berita utama mulai besok. Kepala staf itu mengangguk, baik, saya akan menyampaikannya. Jo Tae-sup menambahkan, setahuku, kasus ini sudah cukup lama. Siapa yang pertama kali menemukan dan melaporkannya? Kau tahu, kepala staf menjawab, berkas kasus ini dikirim secara anonim, Senator. Jo Tae-sup mengangkat alisnya sedikit. Benarkah? Keesokan harinya, di kantor kejaksaan, Sung Ho duduk di mejanya sambil menatap koran di tangannya. Wah, judul artikel ini benar-benar berani, gumamnya. Kalau aku yang melaporkan ini, bisa-bisa aku langsung dipecat. Seok Yu, yang duduk di meja seberangnya, menoleh sambil berkata, seseorang dalam keadaan mabuk menembak dan membunuh korban, tapi hanya dihukum 3 tahun penjara. Janggal sekali. Sung Ho mengangguk pelan. Bukankah yang bertanggung jawab atas kasus ini Yang Il-yun? Dia bahkan bukan jaksa sungguhan. Dia hanya antek Kim Seok-han. Seok Yu menarik napas dalam. Mulai sekarang, kita harus memperbaikinya satu persatu. Dia menatap Sung Ho dengan serius. Masih banyak kasus Yang Il-yun dan Choi Kang-jin yang belum dibereskan, bukan? Iya, jawab Sung Ho singkat. Kalau begitu, lanjut Seok Yu tegas. Selidiki ulang semuanya, dari awal sampai akhir. Pada malam harinya, di kediaman Jo Tae-sup, kepala stafnya datang membawa seorang tamu. CEO Park Dae-ho sudah tiba, lapornya dengan hormat. Jo Tae-sup menjawab tenang. Siapkan minuman, ada banyak hal yang ingin kubicarakan malam ini. Baik, Senator, saya akan segera menyiapkannya, jawab kepala staf sebelum berlalu. Jo Tae-sup lalu memandang tamunya. Silakan duduk dengan nyaman. Terima kasih, kata Park Dae-ho sambil duduk. Tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada koran yang tergeletak di atas meja. Matanya sedikit membesar ketika membaca judul utama. Ia pun bertanya dengan hati-hati. Apakah Anda berencana membuang Kim Seok-han? Jo Tae-sup menoleh pelan, sorot matanya tajam namun tetap tenang. Pernahkah kau melihatku membuang seseorang dengan mudah? Park Dae-ho tersentak. Maafkan saya telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Jo Tae-sup menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku tidak akan membuang seseorang yang benar-benar mengabdi padaku, katanya pelan, dingin. Kecuali, dia mengecewakanku. Saat itu, kepala staf mendorong gerobak kecil berisi bahan-bahan minuman dan berkata, permisi, minumannya sudah datang. Lalu dia bertanya, apa Anda mau es? Jo Tae-sup menjawab, boleh. Ia pun langsung menyeduh minuman itu. Saat itu, Dae-ho berkata, belakangan ini, uang dari Chunha Group tidak terlalu bagus. Jo Tae-sup menanggapi, berapa saham kita di Chunha Group?
Kita punya sekitar 15%, jawab Daeho. Jo Tae-sup berkata, dengan jumlah sebanyak itu, kita tidak perlu memedulikan orang tua itu. Untuk kali ini, aku akan memperingatkan ketua Kim Gunyong. Daeho menjawab, baik, saya mengerti. Setelah kepala staf selesai menyiapkan minuman, dia berkata, jika Anda membutuhkan hal lain, silakan panggil saya. Lalu dia pergi. Saat itu, Jo Tae-sup kembali bertanya, bagaimana dengan pembangunan ulang? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Daeho menjawab, iya, mengamankan stok perumahan sedikit lebih lambat dari yang diperkirakan. Tetapi mengamankan pinjaman berjalan dengan lancar. Kepala staf yang sudah pergi sempat melirik ke belakang, lalu melanjutkan langkahnya. Jo Tae-sup berkata lagi, aku harap investasi besar ini tidak gagal. Daeho menjawab dengan tenang, iya, saya tidak akan mengecewakan Anda.